Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mams. Wah, sudah mendekati waktu berbuka puasa. Tapi gabung dulu ya di live Instagram Mother and Baby Indonesia, di mana kita akan ngobrol-ngobrol. Ini sebentar lagi sudah mau Lebaran ya. Lebaran sudah di depan mata. Biasanya saya yakin banyak dari moms yang Lebaran dihabiskan di kampung halaman, berkumpul bersama anggota keluarga yang lainnya, mudik gitu ya. Tapi Lebaran kali ini tentunya berbeda. Di saat menjalani bulan Ramadan pun kita tidak bisa berjumpa dengan teman, kerabat, dan juga anggota keluarga yang lainnya karena tentunya aturan PSBB yang berlaku. Apalagi di saat Lebaran pun banyak jalur yang sudah ditutup, yang mengakibatkan kita juga tidak bisa kumpul bersama keluarga di kampung halaman. Tapi nggak apa-apa, kita ingin tahu ngobrol-ngobrol tentunya dengan dua moms yang akan bercerita tentang Lebaran spesial tanpa mudik. Nah, seperti apa Lebarannya? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di Instagram Live Mom Sharing. Akan ada Revalina Estemat dan juga Fitri Tropika, dua moms yang akan bercerita tentang Lebaran spesial tanpa mudik. Wah, seperti apa ya Lebaran spesial tanpa mudiknya? Apa yang dilakukan? Ya, oke. Ya, ini sepertinya ya. Oke, saya cari dulu. Ya. Sebentar. Iya, sampai terbalik, Mams. Oke, sebentar saya akan ngobrol-ngobrol sama Revalina. Iya, Revalina. Ya, sambil menunggu Revalina bergabung, tapi yang pastinya Mams, apapun rencananya, yang pasti kita harus jaga kesehatan. Dalam masa PSBB ini, ya kita masih dalam suasana di mana COVID-19 masih menjadi ancaman bagi kita semua. Kita perlu sekali menjaga kesehatan. Tadi Moms menyaksikan Women's Life Fest nggak sih? Banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol mengenai one on one berjemur seperti apa. Nah, banyak sekali informasi yang kita berikan. Nah, hari ini kita sekarang akan ngobrolin soal mudik nih. Siapa dari Moms yang punya kebiasaan mudik? Boleh sharing di sini di kolom komen. Saya ingin tahu sekali. Ada nggak dari Moms yang tahun ini yang biasanya mudik tapi tahun ini tetap di rumah aja, tetap di Jakarta atau di kota-kota yang memang tempat Moms berada? Boleh sharing ceritanya ya. Saya tungguin ya sambil kita menunggu Revalina. Ini banyak yang akhirnya nanti di rumah aja mungkin cukup berkumpul bersama keluarga inti, atau mungkin ya nanti akan ada video call bersama keluarga yang ada di kampung halaman. Ya memang kita tahu suasananya berbeda sekali ya dibandingin lebaran-lebaran sebelumnya. Tapi tentunya banyak sekali pembelajaran dalam kehidupan ini yang kita pelajari di masa PSBB ini, di mana kita di rumah aja. Puasanya banyak yang jadinya lebih ibadahnya lebih lancar, lebih nggak bolong-bolong ya. Dan juga kalau kita lihat-lihat di saat ini di bulan Ramadan akhirnya membuat kita bisa menjalankan sahur bersama dan juga buka puasa dengan keluarga inti ya. Saya masih menantikan ya, saya lagi menantikan Revalina ya. Iya, sebelum sebentar Reva akan bergabung bersama kita di sini. Iya, sambil saya juga menantikan moms yang sharing. Ya, ada sahabat saya Wat Ramadan yang mau bergabung. Wah, ini khusus untuk moms yang bercerita tentang mudiknya. Oh, ini ada Kim Cherry. Kim Cherry, halo. Kim Cherry, Lebaran tahun ini mudik nggak? Nggak dong ya, pastinya di rumah aja. Atau mungkin ada yang sudah berada di kampung halaman selama beberapa bulan sejak awal di masa PSBB sudah ke kampung halaman. Ini ada Juan Charles, saya biasanya mudik tapi sekarang mau mudik harus ada syarat surat keterangan sehat dan lain-lain. Jadi mungkin lebih baik sekarang ini stay at home dulu deh bersama keluarga khusus tahun ini. Betul sekali, sungguh bijaksana. Nah yang lainnya bagaimana? Ya, mungkin moms yang lainnya juga bisa cerita pengalaman tahun ini nggak mudik di rumah aja. Nih ada Kim Cherry bilang diam di rumah aja. Oh nunggu melahirkan. Wow, semoga lancar ya. Iya, ini ada satu sahabat saya yang baru saja melahirkan. Ya, Mona Ratuliu, mungkin sampai kita ucapkan selamat buat Mona Ratuliu yang baru saja melahirkan putrinya yang keempat ya. Ini biasanya saya tahu Mona memiliki ritual mudik, tapi untuk tahun ini
liburannya di kampung, di Jakarta aja, bukan di kampungnya, jadi di Jakarta aja. Oke, coba yang lainnya, Mom share dong. Biasanya kalau lagi lebaran pulang kampung, tapi kan tahun ini nggak pulang kampung ya, nggak ada tradisi mudik ya. Karena kita tahu tadi juga sudah diceritakan kalau mau mudik tuh mesti pakai surat sehat dan sebagainya, dan malah agak ribet jadinya. Ini ada Tia Amina, suami saya di Kalimantan, saya di Surabaya dengan bayi usia 3 bulan, biar sama-sama aman, jadinya nggak mudik deh. Ya, apakah suara saya ada? Ini ada yang bilang, Iwet bilang katanya suara saya nggak ada. Mau aman nggak? Suaranya ada nggak? Sambil kita cek-cek ya, apakah suara saya ada atau enggak? Harusnya sih aman ya. Oke. Wah ini jadi tadi ada yang berjauh-jauh, ada kok, iya ya oke. Ini kata Tia Amina, ini mungkin berarti berjauh-jauhan dulu sementara waktu demi menjaga kesehatan ya. Mungkin sudah berapa lama nih Tia Amina nggak berkumpul bersama keluarga, bersama suami karena jauh? Oh ya, ada aman ya. Iya terima kasih atas informasinya. Oke, yang lainnya, ya terima kasih suara aman katanya ya. Oke, yang lainnya sambil kita tunggu Revalina dan juga menunggu Fitri Tropika, mungkin saya juga pengen tanya nih, yang sekarang ini nggak kemana-mana, tentunya di rumah aja, rencananya apa? Apakah sudah mulai masak ketupat? Ada yang akhirnya jadi bisa bikin ketupat sendiri, wow luar biasa ya. Ini ada juga Eli Wulandari, nggak mudik dong. Nggak, besok abis sholat id langsung jaga di rumah sakit. Wah selamat bertugas ya Eli Wulandari, jaga kesehatan. Atta Handoyo, lebaran kedua di perantauan, nggak bisa pulkam tapi kebetulan lagi nunggu lahiran juga. Sedihnya mama and mertua nggak bisa ke Jakarta juga. Iya, jadi rupanya sekarang jadi anak rantau di Jakarta ya. Keluarga sayang sekali nggak bisa datang ya, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Yang lainnya gimana? Masih saya tunggu ya cerita-cerita dari para moms. Sambil kita menunggu cerita moms Revalina dan juga moms Fitri Tropika. Ini kan Fitri Tropika baru saja punya baby. Ini pasti ada yang berbeda ya dari lebaran tahun ini ya. Oke, coba kita baca-baca cerita yang lainnya. Mungkin ada yang lebaran sekarang ini udah dari berapa bulan yang lalu, saya tuh udah di kampung halaman. Justru sekarang akhirnya saya lebaran gak bisa pulang ke Jakarta. Yang tadinya rencananya mungkin hanya beberapa saat aja mau ke kampung, tapi ternyata sekarang ini malah gak bisa. Nah Revalina sudah ada, ya kita ngobrol sama Revalina. Seperti apa rencana lebaran spesial tanpa mudik tahun ini ya. Oke, Reva juga punya 2 anak, yang satu belum 2 tahun seingat saya ya. Kita langsung ngobrol aja. Ini ada yang bilang juga, Farad bilang gini, suami saya tugas di rumah sakit Palembang, saya di Jakarta bersama 3 anak. Sudah 3 bulan nggak ketemu papanya anak-anak demi kesehatan bersama. Semangat! Semangat terus ya, jaga kesehatan juga. Kita berdoa semoga ini segera Sedihnya di Ramadan ini akhirnya banyak juga yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya jadi jauh-jauhan. Yang akhirnya membuat kita juga harus bisa bersabar untuk bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Ya kan? Ini yang paling sedih memang di saat, ini Reva sudah ada bersama kita. Assalamualaikum. Mama cantik. Reva sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat. Puasa lancar juga ya Reva ya? Lancar juga, alhamdulillah. Reva anaknya 2, yang satu usianya berapa si kakak? Pertama 4 tahun, yang kedua 1 tahun 4 bulan. Iya belum 2 tahun, saya ingat sekali kok waktu itu kita berjumpa di MB Fair. Ya. Aku boleh tahu nggak sih, kalau biasanya lebaran tahun lalu deh ya, biasanya kemana lebarannya? Kalau lebaran yang udah tuh biasanya di Jakarta, terus hari kedua di Bandung karena suamiku orang Bandung. Tapi lebaran tahun lalu kita ke Lampung karena mertuaku ada di Lampung. Nah sekarang jadi kenapa? Iya, jadi ya pokoknya muter-muter aja sih. Kalau di Jakarta keluargaku doang, kalau suamiku di Lampung ada, di Bandung ada. Oke, nah sekarang berarti kan nggak bisa kemana-mana dong lebaran tahun ini. Bener. Ya kan?
Sementara keluarga juga ada bukan di Jakarta. Ada yang di Jakarta nggak, Reva? Kalau sekarang sih keluarga aku semua di Jakarta. Mm-mm. Terus mama mertua aku di Jakarta. Cuman papa mertua aku aja di Lampung. Oh, oke, oke, oke. Jadi memang nggak ke Bandung juga karena kebetulan ibu mertua juga ada di sini ya. Iya, benar. Tapi jadi rencana tahun ini kan kita tahu ya di bulan Ramadan pun kita juga nggak bisa ketemu sering-sering sama sanak saudara, ya Sering-sering, kan? iya. Benar-benar Nah, kita, tapi bisa dibilang puasanya menjalankan ibadahnya tuh jadi fokus dan banget, iya nggak banget, sih? Itu banget. ya, Benar, Reva cerita benar. dong Reva. Iya, kalau aku sih, alhamdulillah aku juga, maksudnya di balik semua cobaan ini ya, itu masih banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil gitu. Kayak contohnya, ibadah itu nomor satu, jadi fokus banget karena kita udah gak Iya, sibuk iya. dengan buka puasa di mana Iya, gitu iya, kan. betul, 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 betul. Benar-benar kita di rumah aja 5 kali sholat benar-benar di rumah, Iya, terus bisa apa namanya, bisa sholat berjamaah ya kan sama suami apalagi. Jadi aku sih benar-benar happy banget ya dengan keadaan sekarang di balik itu gitu ya, di balik semuanya aku masih bisa apa, sahur buka puasa semua selalu sama keluarga, dan aku kan masih iya, tinggal sama papa kan kak, iya, jadi iya. bisa sama mereka terus tuh rasanya luar biasa nikmat gitu, dimana yang lain tuh kayak aduh mau ketemu orang tua susah kayak gitu-gitu. Benar, Aku benar, benar. alhamdulillah banget ya karena masih sama orang tuaku, jadi ya Iya, masih iya, bisa sama mereka, jadi nggak was-was gitu. Aku justru malah betul. oke, kita benar-benar harus apa, precautionnya gimana nih kalau ada orang yang datang ke rumah Nah, iya, iya, gitu. iya, 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 iya. Nah, ini kan Iya, sebenarnya berarti bisa dibilang banyak sisi positif yang Reva rasakan dan jalani di masa di saat bulan Ramadan tahun ini ya iya, kan, dimana benar-benar yang biasanya mungkin balik lagi di bulan Ramadan 30 hari kita berpuasa, ya paling enggak 20 hari kita buka puasa dengan segala agenda buka puasa ya kan, sama-sama benar, benar. sahabat dan sebagainya. Ini kan benar-benar kita 30 hari full menjalankan puasa Betul. bersama keluarga, dan Benar. Reva juga masih ada Iya. papa mama ya Reva ya. Benar. Rasanya sebenarnya sesuatu yang bisa kita syukuri juga nggak sih Reva? Aduh, banget, syukurin banget. Aku justru ya makanya aku sangat bersyukur banget di balik ini Mm-mm. semua tuh masih banyak banget yang bisa aku syukurin gitu. Jadi aku Ya, juga berharap teman di luar sana juga jangan cuman kayak apa namanya, kayak aduh komplain terus, tapi ya udah sekarang masih banyak kok hal positif di balik itu gitu loh. benar, Apalagi benar. kita bukan tenaga medis yang harus bekerja ya nggak sih Kak, yang harus menolong. Sedih ya. eh, itu sedih banget sih nggak bisa ketemu keluarga, apalagi udah punya anak, punya Iya, iya, apa namanya, orang tua nggak bisa ketemu ya kan, suami istri iya. nggak bisa ketemu segala macam. Jadi kita mendingan lebih banyak bersyukur aja, di balik semua itu tuh masih banyak banget kok kenikmatan-kenikmatan yang dikasih gitu. Jadi di Lebaran nanti ini kan tidak terasa hari ini sidang isbat ya. Tapi kalau dari Nah, tanggalan sebenarnya kita Lebarannya hari tuh hari Minggu. Minggu ya kan. Mm-mm. Rencananya di rumah aja benar-benar hanya berkumpul bersama ayah, ibu, bersama suami dan anak-anak ya. Kalau aku memang aku kan kakak adik kan berempat gitu kan. Mm-mm. Jadi paling mereka yang kesini karena mama papa di sini kan gitu. Tapi memang kita juga semua udah nggak ada yang pergi kemana-mana. Kakak adikku Iya, benar-benar iya, di rumah aja. Jadi ya betul. paling nggak kita tahu lah ya track recordnya mereka pernah Benar, benar, kemana. benar. Jadi lebih ngerasa lebih aman. Terus juga aku yang pasti udah siapin apa namanya, Rapid test. termometer. Oh, iya, iya, iya juga. Ya, ya, termometer benar, 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 benar. Termometer yang apa, infrared, jadi nggak usah kena, kita udah bisa tahu ngecek suhunya. Terus juga ya mereka juga udah tahu lah ya, maksudnya kita semua udah pada aware banget harus Ya. gimana gitu. Jadi paling di rumah dan ke rumah mertuaku aja udah. Oh ya, mertua juga kebetulan lagi di Jakarta ya. Iya, Nah, mata juga. si kakak udah puasa belum? Udah mulai berpuasa? Belum, susah banget bangunin sahurnya Kak. Aduh, Oh, jadi, ampun ya. jadi belum berhasil ya? Belum. Dia kan baru 4 tahun nih, jadi Ya, aku kayak ya. tiap hari diomongin sih, tiap hari aku ajakin kayak, ayo dong Kang, ikut puasa yuk, besok sahur ya. Iya, 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 Ya, tapi ya, giliran dibangunin nggak mau. Jadi aku kayak, aduh, ya udah deh. Tapi ya nyoba terus, cuman ya iya, mungkin iya, belum iya. bisa kali Iya, ya, gitu. tapi masih 4 tahun kan, masih kecil juga kan ya. Tapi Iya, sebenarnya udah makanya ada keinginan dari si kakak untuk nah, puasa belum, juga. Oh, belum belum, juga. belum, Iya, iya. belum. Nah, ini Reva mengajarkan
kepada anak-anak, apalagi si kakak kan juga udah 4 tahun, paling setidaknya udah mulai mengerti mengenai kondisi kita saat ini, di saat dimana kita biasanya kan pasti ada memori juga dari si kakak, tahun lalu aku pulang kampung, tahun ini berbeda dan kita nggak bisa keluar rumah, itu gimana Reva? Iya, untungnya sih dia juga nggak nanya ya. Maksudnya masih belum terlalu aware sih dengan ya nanti Lebaran kita nggak kemana-mana, kita di sini aja ya. Coronavirus sudah tahu gitu Oh kan, udah kita nggak tahu, boleh iya iya. benar-benar kita nggak boleh ke mall kan dia kayak beli mainan dong gitu kan. Ya udah lah mainan kita ke PIM yuk. Aduh nggak boleh sayang karena kan ada virus corona gitu. Jadi Iya orang nggak iya. boleh kemana-mana. Nah itu dia ngerti. Kayak oh iya kita nggak bisa kemana-mana ya. Tapi kalau kayak Iya. Lebaran ya di sini aja dan di rumah neneknya ya belum terlalu paham juga sih Kak. Iya, jadi masih masih nggak yang ada aku pengen kayak kemarin pulang kampung, belum ya. Nah, belum belum. Belum terlalu paham ya. Nah, persiapan Reva biasanya kalau lagi Lebaran kayak gini, apakah masak sendiri atau gimana nggak bareng sama papa mama? Enggak, masak sendiri aku nggak bisa masak. Sama aku juga enggak. Jadi jadi beli aja, terus udah ya pokoknya kita udah apa rundingan sama kakak-kakak sama adekku nanti Lebaran mau makan apa kita udah pesen. Terus ya yang pasti rumah harus dibersihin ya nggak sih Kak? Maksudnya Iya, 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 alhamdulillah iya. sekarang tuh, ART juga ada karena nggak mudik kan, nggak boleh. Oh, Jadi banyak beruntungnya. bantu. Iya, iya. Alhamdulillah gitu. Iya, 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 iya. Alhamdulillah banget ya kalau aku udah nggak ada ART. Udah mau Aduh, 3 bulan. aduh, semangat Kak. Gas Semangat pasti tapi bisa. semangat. Lagi anak-anak gede Semangat. mau udah enak ya. Iya sih, iya sih. Jadi mungkin Hmm. Lebaran ini walaupun memang Reva masih bisa berkumpul sama papa mama karena kebetulan papa mama juga sama-sama di Jakarta, mertua juga ada di Jakarta. Ini sebenarnya satu juga yang tetap harus disyukuri, tetap bisa disyukuri. Semuanya lagi di Jakarta. Mungkin setelah masa PSBB ini selesai baru bisa ke bapak mertua ya yang ada di Lampung ya. Lampung, benar. Iya, baik. Reva, terima kasih ya Iya, udah ikutan ngobrol, udah nemenin kita sharing sama-sama. di sini ya. Udah menyediakan waktunya buat cerita-cerita soal rencana Lebaran mudik tanpa mudik, Mudik, rencana Lebaran spesial kenapa tanpa mudik. benar. Mungkin Lebaran ada di rumah aja. betul. Ada yang mau disampaikan buat moms yang lagi menyaksikan live Instagram kita? Iya, pokoknya buat moms dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan untuk diri sendiri, apalagi dan keluarga, ya nggak sih? Jangan kemana-mana dulu, kalau bisa ya pokoknya ya kayak gini nih, kita kan bisa ya virtual ketemu Iya, sama teman-teman saudara, keluarga bisa banget lewat apa aplikasi banyak lah ya aplikasi ya kayak. Jadi iya, menurutku dengan kita di rumah aja kita sudah membantu memutus mata rantai COVID-19. Jadi betul. please jangan kemana-mana walaupun misalnya udah mall udah ada yang dibuka nih aduh mendingan nggak usah. Serem banget nantinya emang mau apa di rumah sakit kan enggak ya amit-amit banget. Oh, iya. Ya, Jadi kita mendingan berharap uh, tetap sehat rumah ya. aja dan banyak yang bisa kita lakuin di rumah aja dan misalnya ketemu virtual dengan teman-teman dengan keluarga apalagi Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima kita bisa amin. berlebaran dengan apa namanya tetap khusyuk walaupun di rumah aja dan tetap dapat apa namanya apa ya vibe-nya tuh tetap dapat gitu loh. Oh Betul, kita betul. lebaran kita kan pesan makanan ya nggak sih Kak makanan Ya, lebaran tuh cepat dan segala macam teman-teman ya jadi nggak ada halangan kita di ya, rumah tuh nggak betul. bisa lebaran dengan seperti biasa malah mungkin lebih tenang gitu ya nggak ada Betul, banyak betul. apa namanya eh ya banyak masukan yang lain-lain lah Betul, gitu ya atau gimana betul. gitu. Jadi insya Allah kita bisa tetap berlebaran dan tetap sehat, jaga Betul kesehatan. sekali. Dan yang paling penting itu tadi, Lebaran dalam kondisi fisik kita juga sehat ya. Iya, Sehat selalu benar. Reva, salam buat keluarga ya. Terima Ah, kasih sehat-sehat. Reva. Bye. Jadi rencana Lebaran Reva tetap di Jakarta juga tentunya karena kebetulan orang tua juga ada di Jakarta, kebetulan juga ibu mertua ada di Jakarta. Kalau Fitri Tropika seperti apa? Aku mau ngobrol sama Fitrop, mama yang memiliki anak yang lucu sekali, gemes banget. Ya, sebentar lagi nih kita akan bergabung bersama Fitrop. Yes, ini dia nih. Ya, sebentar, ada permasalahan sedikit dengan jaringan. Iya, kita coba lagi. Oke. Ya,
sebentar. Aku invite Fitrop dulu. Oke. Iya. Oke, aku invite Fitri ya. Siap. Oke, sebentar. Ada masalah dari jaringan ya. Gak apa-apa, Mam. Sambil Mam juga boleh cerita. Nanti saya bacakan ceritanya. Yang lebaran tahun ini nggak kemana-mana, tetap di kota masing-masing, nggak bisa juga berlebaran di kampung halaman, karena kita tahu kondisi yang tidak memungkinkan saat ini untuk kita berkumpul. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh seneng banget deh. Kamu tuh mulai dari hamil sampai sekarang kamu menjadi ibu, kamu tuh semakin glowing, semakin cantik. Pakai filter Paris, Kak. Itu rahasianya. Coba kakak ketemu langsung. Enggak kan, aku udah ketemu pas kemarin hamil. Kamu glowing sekali. Itu foundationnya 4 km, Kak. Itu gimana aja caranya? Fitrop ini kan kalau lebaran, tunggu aku tanya dulu. Lebaran biasanya, lebaran tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, sejak berkeluarga tuh biasanya dihabiskan di mana sih? Berkumpul sama keluarga di mana? Ganti-ganti, Kak, biasanya gantian kalau misalnya tahun ini sama keluarga suami, tahun depan sama keluarga aku ke Cimahi. Oh iya, keluarga suami di? Keluarga suami di BSD, aku ke Cimahi. Jadi ganti-gantian. Jadi kadang misalnya kalau sholat idnya di BSD, terus kita menghabiskan libur lebarannya di Cimahi. Tapi kalau sholat idnya di Cimahi, kita libur lebarannya di BSD. BSD, iya. Ganti-gantian aja. Tapi ini pas banget ya. Tadi kan sebelum aku udah ada bawang merah, ini sekarang bawang putih. Enggak banget. Coba kalau lagi bisa bertiga, ya. Kalau aku bawang bombay ya. Enggak dong. Bawang tunggal. Bawang tunggal. Bermanfaat. Ya. Nah, tahun ini kan berbeda. Ada himbauan, bukan himbauan. Kita pun juga udah nggak bisa. Ke Cimahi juga udah nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak mau bandel-bandel juga. Iya. Nah, keluarga tuh mama juga masih di Cimahi kan sekarang? Masih di Cimahi. Jadi lebaran ini gimana rencananya ini, Fitrop? Rencananya ya kita di rumah aja, di bandara aja. Jadi ya maksudnya alhamdulillahnya juga orang tua mengerti gitu. Karena kan meskipun sebenarnya kan ini tahun pertamanya mama sama bapak ada cucu kan gitu. Pasti sebenarnya dalam hati kan pengen lah gitu berlebaran. Biasanya ada anak, sekarang ada cucu. Tapi kan di sisi lain aku juga mikirin bukan hanya anak aku aja ya, tapi takutnya kita di Jakarta di sini tapi imun kita kuat, tapi taunya malah kita yang jadi karier buat keluarga gitu. Jadi alhamdulillahnya sih mama sama bapakku juga ngerti gitu. Iya. Aku ngebayang gitu kan, karena dan Fitri kan juga menantikan cukup lama kehadiran si kecil, dan sekarang pasti mama sama papa maunya juga pengen digendong-gendong, dibawa-bawa pas lebaran gitu ya. Iya, pengen gitu, tapi ya maksudnya ya qadarullahnya seperti ini, jadi ya alhamdulillahnya mereka termasuk tipe orang tua yang mengerti, karena kan bisa aja gitu. Masa kalau ngelihat dari orang-orang yang pada ke mall aja masih ada loh orang-orang seperti itu gitu. Alhamdulillahnya orang tua kita tidak termasuk dalam golongan-golongan tersebut. Alhamdulillah. Iya, dan mengerti sekali kondisi dan keadaan ya. Jadi walaupun ada rasa rindu, pengen meluk cucu, pengen kumpul bersama anak juga, tapi untuk tahun ini masih bisa ya ditunggu sampai semua ini berakhir. Jadi kita bisa segera berkumpul lagi sama keluarga dalam kondisi sehat semua, ya kan? Nah, tapi rencananya apa lebaran tahun ini? Ya gini, sebenarnya sejujurnya kan pasti kita kalau ngapainnya di rumah gitu kan, maksudnya emang mau apa banget gitu, maksudnya kalau ibaratnya kita mau bikin itu jadi seperti hal hari-hari biasa lainnya ya itu bisa aja gitu, cuman sholat terus udah gitu ya udah rebahan aja pakai daster lagi. Tapi insya Allah sih aku rencananya pengennya gitu ya tetap masak di rumah. Alhamdulillah juga asisten aku juga mengerti gitu situasinya seperti sekarang ini dia tidak pulang gitu. Kebetulan dia juga memang di sini kan bawa anak, jadi dia khawatir juga kalau misalkan di perjalanan pulangnya nanti anaknya seperti apa. Kita juga worried juga kan gitu. Kecuali misalkan kayak asistenku mungkin sendiri, kita juga nggak bisa terlalu nahan-nahan. Tapi kan dia bekerja kebetulan bawa anak, dan kita juga kan ya sudah kita anggap seperti keluarga sendiri lah. Kita khawatir juga kalau misalkan di jalan seperti apa gitu.
desek-desekan Iya. atau segala macam. Alhamdulillahnya dia tidak pulang. Jadi kita mau udah rencanain ya, tetaplah kita bikin lontong, bikin opor. Jadi kalau kebahagiaan itu bisa dibuat sendiri ya, perayaan dan kemeriahan itu juga meskipun tidak pulang kampung, tidak kemana-mana, tapi ya udah kita anggap aja itu emang hari istimewa, kita bikin istimewa. Pagi-pagi mandi, pakai baju yang bagus, sholat di rumah, terus udahnya kita makan makanan lebaran. Jadi maksudnya merayakan itu bisa di mana aja kok, bisa, yang penting gimana kitanya mau bikin itu meriah atau enggak, mau kita cuma jalannya sekedar ya udah lebaran tahun ini garing cuma di rumah aja, ya udahlah nggak usah ngapain pakai baju bagus, ngapain pakai baju terbaik kita, ngapain masak-masak, udahlah yang ada aja gitu kan, itu bisa aja. Tapi aku sih rencananya aku nggak mau kayak gitu maksudnya ini hari kemenangan, ini hari yang istimewa ya. Betul. Kita sendirilah yang bikin itu meskipun situasinya seperti sekarang ini gitu. Iya. Terakhir aku bertemu Fitrop ini adalah di saat Fitrop lagi hamil. Nah sekarang Sada udah ada gitu kan deh. Nanti ada. Aku mau nanya deh sekarang, kehidupan Fitrop setelah menjadi ibu, pasti perubahannya banyak banget, ya nggak sih? Banyak. Yang paling... Terus terang kenapa? Iya nggak, yang paling apa Kak? Yang paling Fitrop rasakan, kok gue bisa jadi begini ya, kok aku tuh sekarang, dulu tuh perasaan aku nggak begini, kok sekarang aku bisa jadi kayak begini, apa nih, aku pengen tahu nih. Justru aku ngerasanya gini Kak, aku bisa dibilang kayak, nih Laler dari tadi bener-bener ngajak cari perkara, dari aku live, udah aku banting-banting, orang lain tuh Ramadan nyari berkah, nyari pahala, ini nyari perkara nih Laler, satu ekor doang dia kayaknya udah nggak mau reunian ketemu teman-teman STM lagi nih. Dia abis live justru pengen ketemu teman-temannya. Dia mau ketemu teman-temannya. Iya, dia kayaknya ingin bertemu dengan teman-temannya di alam baka kayaknya. Tadi tuh kan. Ya gimana ceritanya? Iya. Dia udah nggak mau mudik kayaknya ketemu orang tuanya, asli udah nggak mau salam-salaman lagi, kamu teh sama ibu bapak kamu Lalan. Sebel kan. Nah katanya justru di sini saya mau ikutan live Instagram katanya gitu, teman-teman saya juga lagi nompia gitu. Iya. Jadi kalau bisa dibilang Kak, aku tuh I enjoy motherhood too much gitu, a bit too much kalau aku ngerasa ya. Karena gini. Oh gitu. Iya, karena gini. Terus terang dibandingin sama memasuki dunia pernikahan, aku tuh persiapannya tuh kurang banyak nanya-nanya, karena mungkin aku kalau nanya beda lah kalau nanya masalah masalah relationship dalam rumah tangga sama relationship sama parenting. Kalau nanya sama parenting tuh beda, kalau nanya sama orang, kalau parenting tuh orang tuh mau cerita A sampai Z. Tapi kalau masalah kayak urusan pernikahan itu kan setiap orang tuh ceritanya beda-beda gitu kan. Betul. Jadi filternya banyak kalau soal rumah tangga, bener gak? Nah, karena kan ibaratnya urusannya masalah privacy apa segala macam. Beda lah sama parenting tuh, orang tuh banyak banget mau ngasih tips A sampai Z gitu loh. Nah, jadinya ketika aku akhirnya sudah ada Sada tuh, kayak ilmu yang aku siapin tuh jauh lebih mending gitu loh Kak. Aku ngerasa mungkin kayak udah prepare ya. Iya, tapi aku lebih well prepare. Aku sudah siap ibaratnya kayak worst case skenario-nya bakal apa. Ibaratnya oke. Kalau anak kolik gimana, kalau anak bangun-bangun. Iya. Semuanya udah dipersiapkan ya. Terus. Gitu. Tapi semuanya seru gitu. Maksudnya dunia pernikahan seru, dunia punya anak seru gitu. Jadi menyenangkan gitu. Jadi kayak pada saat ibaratnya sudah menjalani, aku dengan suamiku udah 5 tahun, udah mengenal satu sama lain, udah benar-benar gini banget, udah siap jadi ayah, datang Sada. Jadi kayak alhamdulillahnya ngerasa lengkap gitu. Iya. Nah, kamu tuh masuk kategori Mama Parno, Mama Santai, atau Mama apa nih? Karena kan ada biasanya gini, waktu karena aku terlambat, aku bukan terlambat, saya tuh lama juga punya anak, aku waktu baru punya anak Mama Parno masuk kategorinya. Nah, kalau Fitrop apa? Kalau aku, ya itu dia, alhamdulillahnya suamiku tuh kan punya adik kan. Nah, aku bersyukur juga nih, si ipar aku tuh udah kayak sobi banget lah gitu. Jadi dia tuh banyak banget ngasih tahu aku gitu, banyak banget ngasih tahu teh nanti jangan terlalu parno ya, teh nanti jangan terlalu ini. Iya.
cukup gue aja deh, anak pertama gue gini. Jadi akhirnya aku dapat input yang balance gitu loh, yang nggak terlalu parno tapi nggak terlalu ngegampangin juga gitu. Iya. Jadi pas ya. Ini jadi istilahnya pas, jadi maksudnya, ukurannya pas gitu ya. Iya, jadi maksudnya nggak menggampangkan juga, tapi di sisi lain juga nggak yang sampai karena aku pernah dengar yang sampai ibaratnya orang-orang tuh anaknya nggak boleh dipegang sama sekali. Iya. Nah, pas ipar aku tuh ngasih tips, nggak apa-apa kok Teh, ada saatnya lo tuh harus me time, lo harus percayain anak lo ke orang lain, karena kalau nggak ntar lo lelah gini-gini. Jadi betul. Pada saat kemarin aku tidak mengalami ibaratnya yang baby blues yang gimana banget, aku cuman kayak mengalami kesulitan pada saat belajar menyusui. Nah, tapi setelah itu ya udah aku enjoy gitu. Lancar ya. Lancar karena dari sebelum aku melahirkan itu kan udah banyak dapet tips-tips gitu. Nanti kalau pas lo lahiran lo pasti capek banget. Lo kasihan sama suami lo gitu. Jadi pada saat siang lo belajar nyusuin, malam lo harus istirahat, biar suami lo yang pegang. Betul. Nah, jadi pada saat kita lagi hamil nih, Kak, lagi sayang-sayangnya banget, lagi penting-pentingnya, berat-beratnya banget, kita ngomong nanti di depan keluarga. Nanti kalau malam-malam kamu kan ya yang gantiin dia. Oh iya lah. Ini ditembak langsung ya. Kalau anak pertama biasanya kan suami nggak tahu kan beratnya seperti apa. Nanti kamu yang kasih susu di dot ya, kan aku pasti butuh istirahat gini-gini. Oh iyalah pasti. Wah. Akhirnya merasakan ternyata susah meleknya. Tapi iya benar. Aku jadi merasakan bahwa aku membiarkan suamiku ikut involve juga. Pegang gitu. Jadi maksudnya bisa secara tidak langsung mengembrace, mengencourage suami aku jadi ayah ASI juga gitu. Betul. Iya, aku senang lihat Instagramnya Fitrop bersama suami ngurusin Sada, seru banget deh. Nah, Masya ini Allah. Sada udah MPASI ya? Udah. Ini dalam biasa tuh yang biasanya juga jadi keribetan di saat mulai jadi ibu tuh adalah soal MPASI ya kan, di saat menjadi ibu. Nah, ini gimana? Fitrop menemukan permasalahan ini juga nggak sih? Nah itu dia, aku tuh gitu biasanya aku tuh sebisa mungkin berusaha well prepare. Jadi sebelum Sada masuk 6 bulan aku tuh udah banyak cari bacaan. Aku baca semua highlightnya Dr. Meta Hanindita, baca buku. Oh iya benar. Tapi aku tanya-tanya juga, aku baca vlognya Dr. Tiwi, aku baca juga dari ipar aku kasih banyak buku gitu. Jadi aku bisa memfilter yang kira-kira ibaratnya aliran yang bakal aku ambil kayak gimana gitu. Oh, jadi luar biasa. Jadi benar. Jadi tahu dulu, jujur terus terang ini aku ya yang aku dapetin. Dulu tuh aku kira misalkan kayak makanan fortifikasi. Iya. Sekarang bilang bubur instan tuh kayak derajatnya sama kayak mie instan gitu. Itu kayak anti gitu kan ya gitu ya. Anti, nggak ada gizinya, pengawet, mecin apa gitu. Gula, garam bahaya. Ternyata tuh jadi aku teredukasi bahwa nggak seperti itu kok. Itu ibaratnya kayak kebutuhan gizi bayi, misalkan kebutuhannya tuh kayak bayi tuh butuh daging 400 gram. Tapi mungkin kan kita suapin bayi sampai makan daging sampai 400 gram. Ya, itu hampir setengah kilo loh. Makanya kita aja makan segitu pasti blenger ya, Kak. Iya. Tapi ternyata tuh ibaratnya anggaplah kayak kalau astronot itu makan makanan astronot tuh semuanya udah benar. Di freeze, dibekuin sampai partikelnya jadi kecil, tapi nutrisinya bisa dapat semua. Jadi aku ambil alirannya yang middle, Kak. Jadi aku nggak masalah bubur forti, tapi aku juga ajarin makan homemade. Jadi dia nanti besar juga kan nggak mungkin makan bubur forti juga. Jadi kayak dia biar belajar ngerasain makanan rumah gitu. Iya, benar-benar enjoy dengan motherhood ya, Fitrop ya. Seneng deh ngeliatnya. Agak sedikit terlalu enjoy. Gak apa-apa, dinikmati. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita. Balik lagi ke soal cerita lebarannya Fitrop. Ini kan gak mudik. Tadi Fitri juga sempat bilang bahwa masak nih aku gitu, udah persiapan ini dan sebagainya. Emang makanan yang harus selalu ada di setiap lebaran ala keluarga Fitrop apa? Sama aja sih ya, kayak opor, terus udah gitu lontong, sambal cabe hijau. Udah paling itu aja sih standar gitu. Karena kan kita bukan keluarga Eropa ya, Kak. Kalau keluarga Eropa mungkin fettuccine, arrabbiata, penne.
ini enggak ya. Enggak Kak. Jadi seperti biasa ya. Nanti akan ada rencana bertemu dengan mertua? Apa ya, pengennya sih mungkin kayak kalau kemarin tuh sempat kayak cuma dadah-dadahan karena kebetulan memang tahun ini kebetulan pas di tengah-tengah Ramadan kemarin kan ayah mertua meninggal dunia. Jadi mungkin ya kita juga melihat kan, maksudnya ibu mertua memang tidak kemana-mana, terus udah gitu nggak, dan maksudnya nggak ada gejala sakit atau apa gitu. Mungkin kita kayak akan menghibur aja, tapi ini masih belum tahu sih apakah akan datang dadah-dadah atau karena kan memang baru tahun ini banget ditinggalkannya ya. Iya. Mungkin ada juga beberapa keluarga yang memilih untuk melakukan rapid test dulu itu untuk bisa bertemu dengan keluarga yang udah sepuh, maksudnya dalam artian keluarga dekat. Ada yang melakukan hal seperti itu juga beberapa. Ya. Bisa jadi ide yang cemerlang. Iya. Ya mungkin bisa dilakukan juga ya. Fitrop, Mama Sada, terima kasih banyak atas waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama Mother and Baby. Aku senang sekali melihat Fitrop yang semakin glowing, semakin keibuan, dan ternyata memang begitu menikmati perannya sebagai ibu. Ya, tetap Madam Paris, Madam Eropa ya. Salam untuk Sada dan juga keluarga ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih, Kak, sampai juga. Bertemu. Wah, terima kasih juga buat terima kasih juga buat moms yang sudah ikut serta menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia. Yang pasti keluarga besar Mother and Baby Indonesia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti setelah Lebaran kita akan ketemu lagi di live Instagram. Kita punya satu yang spesial juga di live Instagram kita setelah Lebaran nanti. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah menyaksikan live Instagram Mother and Baby Indonesia. Sampai jumpa lagi. Bye.